Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan pasti kita tidak jarang namanya melakukan kesalahan, kekhilafan. Itu karena apa? Karena kita al-insan, karena kita manusia, dan manusia itu tempatnya salah dan lupa. Al-insan mahlul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ini sudah pasti. Namun sadarkah kita hari ini bahwa ada beberapa dosa-dosa yang bisa menghapus amal-amal kita? Kita itu sibuk dengan aib-aib orang lain. Hati-hati hari ini. Kita merasa saya kan sholat, saya puasa, tapi ternyata ada dosa sehingga kita sibuk dengan aib orang lain dan kita lupa aib kita sendiri. Ini yang berbahaya. Kenapa? Hingga akhirnya ada pepatah. Mungkin kita sudah tahu bahwa sesungguhnya kuman di seberang lautan itu akan tampak, akan terlihat. Tetapi sedangkan gajah di pelupuk mata kita tidak akan terlihat. Ini pepatah. Kenapa? Kita sibuk dengan aib-aib orang lain. Kita mencela sana, mengkritik, membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Dan hati-hati di sini. Kenapa? Inilah yang dinamakan ghibah. Membuka aib-aib orang lain. Ada yang cari pembenaran, Ustadz itu fakta, Ustadz benar. Yang saya katakan ini nyata. Yaitu namanya ghibah. Fakta. Kita membuka aib orang lain. Itu memang fakta. Contoh Ustaz, umpamanya, jangan dekati orang itu pelit. Nah, umpamanya kita bilang begitu. Jangan dekati orang itu kikir, bakhil. Nah, ini. Memang benar dia kikir, bakhil, tapi kita buka aib-aib mereka. Ini. Yaitu ghibah namanya. Dan dosa ghibah ini di dalam Al-Quran jelas sekali. Dosanya seperti memakan bangkai saudaranya. Nauzubillah min dzalik. Maka hati-hati. Maka beda ghibah, beda fitnah. Kalau ghibah itu memang membicarakan, membuka aib-aib orang lain. Kalau bahasa ibu-ibunya, mohon maaf ya, bahasanya gosip ya. Tahu gosip, Bu? Digosok-gosok makin sip. Memang enak membicarakan orang lain itu. Enak sekali, nikmat sekali. Tanpa sadar akhirnya kita tidak tahu aib kita sendiri. Ini kita tidak paham itu. Dan hati-hati, ghibah zaman modern beda dengan ghibah dahulu. Kalau ghibah dahulu kita ketemu ya langsung kita bicarakan orang lain. Ghibah modern ini sekarang pakai Android ya, kita bisa ghibah pakai Android ya, pakai HP. Kita bisa. Bagaimana? Ya, saya tidak bicara, iya. Caranya bagaimana? Ada aib orang lain, ada pesan singkat ya. WA masuk, lalu kita lihat tanpa kita cross check kebenarannya, langsung kita share. Kita teruskan. Padahal di situ adalah aib-aib orang lain. Berita-berita yang tidak jelas, berita-berita hoax. Ini bisa terjadi hari ini. Maka gampang, mudah sekali viral itu. Langsung. Dan ini termasuk ghibah, termasuk ghibah. Maka dalam hari ini kenapa berbahaya? Beda ghibah, beda fitnah. Kalau fitnah apa? Fitnah itu membicarakan orang lain yang orang lain tersebut tidak melakukannya. Orang lain tidak mencuri, kita katakan mencuri. Orang lain tidak korupsi, kita katakan korupsi. Itu fitnah. Dan dosa fitnah, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Dosa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan hati-hati dengan ghibah ini. Kenapa? Tatkala kita itu terbiasa dengan ghibah, terbiasa dengan gosip, Bapak, terbiasa dengan gosip, Ibu, hati-hati.
tatkala kita terbiasa, ini yang bisa menyebabkan seseorang menjadi dosanya lebih besar lagi. Kenapa? Karena bisa menimbulkan rasa bangga diri, ujub, ini sombong, menganggap remeh orang lain. Dan hati-hati, iblis laknatullah, iblis itu terlaknat, terlempar dari surga karena bangga diri. Ada yang tahu dosa iblis apa, Bu? Pak? Tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Apa sebabnya? Merasa lebih. Anna khairu minhu, saya lebih baik daripada dia. Lebih baik kenapa? Iblis mengatakan iblis tercipta dari api, lebih mulia. Ini dosanya. Maka hati-hati orang yang suka ghibah, orang yang suka gosip ini. Nggak sadar memang kita, nggak sadar. Enak bener rasanya. Maka hati-hati. Maka jangan sampai, bahkan dalam satu hadis dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki masuk ke dalam neraka dan disiksa selama 40 tahun hanya disebabkan omongan-omongan senda gurau terhadap kawannya. Ini mungkin kita merasa biasa kok, orangnya nggak marah Ustaz, nggak apa-apa. Hati-hati. Ucapan-ucapan ini yang bisa membahayakan. Maka kata Rasulullah bersabda, kata Rasulullah bahwa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik-baik atau lebih baik diam.